Semua kita baru saja keluar dari ruangan mediasi membahas tentang PLN subsidi daya 450P di Kabupaten Palawang ini. Kita sudah menemukan solusi para rekan sekalian. Jadi solusi diambil kebijakan yang terbaik. Ada beberapa tahapan yang kita ambil tadi, ada dari pihak pemerintah yang duduk bersama, ada dari pihak PLN, ada pun dari pihak masyarakat. Jadi kesimpulannya mengenai data yang tidak konkret, yang kriteria peserta yang menerima data yang tidak layak itu bisa kita perbaiki di kecamatan nanti. Jadi ketika di kecamatan sudah ketemu bahwa nomor induk ini sesuai dengan kriteria untuk menerima ampere subsidi, maka diturunkan oleh pemerintah. Dalam hal ini ucapan terima kasih kami kepada pihak pemerintah, pihak PLN, yang mana pihak keamanan juga dari Kapolres yang telah mendukung dan menerima kami menyampaikan aspirasi penyambung lidah masyarakat ini. Jadi kami berbicara bukan sebagai aktivis, berbicara bukan sebagai lembaga, kami berbicara sebagai penyambung lidah masyarakat yang termasuk Desa 3T. Ya, saya kira demikian. Untuk sejauh ini Pak, berapa rumah yang diusulkan untuk mendapat bantuan subsidi listrik? Untuk sementara ini ada belum bisa ditentukan, belum bisa. Kita baru konsultasi, baru konsultasi untuk langkah-langkah ke depan. Ya, bisa atau tidak? Nanti kita ada data ke berikutnya nanti. Ya, itu. Ya, sip. Siapa nama kita, Pak? Sasi Tarmizi. Sasi Tarmizi. Sasi ya. Sasi Tarmizi. Ya, jadi solusinya sudah kita temukan. Jadi dasar dari pemasangan listrik bersubsidi di PLN itu yaitu apabila telah masuk di dalam database setelah NIK-nya dimasukkan, apakah rumah yang bersangkutan bisa masuk mendapat kategori listrik bersubsidi atau tidak. Terhadap masyarakat kita yang dinilai masih memerlukan subsidi atau yang kurang mampu, maka ada beberapa solusi yang bisa dilakukan. Pertama itu kita untuk mendaftarkan lagi KTP masyarakat kita yang kurang mampu tadi melalui aplikasi yang ada di kecamatan masing-masing. Dari data itu nanti maka beliau termasuk di data pengaduan agar dapat diproses untuk bisa mendapatkan subsidi pemasangan listrik. Jadi warga ini sudah terdata atau belum, Pak? Ada yang sudah, ada yang belum. Nah, oleh sebab itu karena sudah ada yang belum tadi, maka yang belum, padahal mereka itu tidak mampu, maka caranya tadi dengan menyampaikan pengaduan lewat aplikasi yang ada di kecamatan. Sehingga itu nanti diproses, masuk data ke pusat, atas kerjasama data itu ke PLN, tapi baru PLN cek kalau mereka nanti data itu sudah keluar setelah diklik NIK-nya, nomor induknya, maka terlihat di situ apakah sudah berhak mendapatkan subsidi atau belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk tuntutan masyarakat daerah Pendopo, tentang proses pemasangan baru untuk daerah 3T. Daerah 3T itu adalah daerah yang terdepan, terpencil, tertinggal. Jadi untuk mereka gimana proses baru di PLN untuk daerah 3T ini. Jadi untuk daerah 3T ini ada dua keuntungan. Yang pertama itu bahwa dia ada pemotongan ataupun diskon 50% untuk pasang baru, dan juga ada subsidi KWH, subsidi KWH. Yang jelas kalau misalnya datanya masuk ataupun yang termasuk di datability untuk subsidi KWH-nya termasuk kategori yang tidak mampu, kita melayani untuk pasang baru. Solusi dari PLN? Solusi dari PLN? Solusi, kita tetap memfasilitasi masyarakat untuk subsidi listrik itu. Kalau seandainya PLN masuk atau pemerintah menetapkan subsidi listrik dari NIK-nya terdaftar di tidak mampu, kategori tidak mampu, kita layani tidak mampu, kita layani untuk subsidi listriknya. Pemasangan subsidi dengan non subsidi itu ada perbedaan, Pak, didahulukan dengan yang subsidi duluan. Yang non subsidi duluan, saya senang. Mana itu, Pak? Untuk kategori subsidi itu daya 450 sama 900. Nah, jadi untuk daya yang subsidi itu dengan aturan pemerintah itu
ya harus sesuai dengan NIK yang terdaftar di BDT. Nah, jadi kalau misalnya dia terdaftar di BDT, untuk NIK-nya bisa kita layani untuk subsidi listrik. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.